Halo semua, selamat datang di channel Rebahan 21. Jangan lupa untuk subscribe ya. Baik, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Seorang gadis yang berasal dari suku Indian yang akan menjadi tokoh utama di film ini. Dia bernama Naru, seorang tabib atau healer bagi sukunya. Karena memang di suku Indian, wanita hanya ditugaskan untuk menjadi seorang penyembuh, sementara para pria dewasa yang menjadi pemburu. Tetapi Naru sangat berbeda dari wanita di sukunya, yang hanya tahu jika tidak ada resiko dapur, maka kompor tidak ngebuang. Naru memiliki keinginan untuk menjadi pemburu seperti kakaknya dan rekan-rekannya yang lain. Selagi dia mencari tanaman herbal, dia berlatih menggunakan kampaknya dan mengamati seekor rusa yang akan diburunya. Dan tiba-tiba saja sebuah gemuruh dari kakek Zeus karena mendapatkan perkalian dan sketel secara terus-menerus membuat rusa itu kabur dan Naru harus mengejarnya. Namun dia gagal menangkap rusa itu, malah dia mendapati anjingnya yang terjebak oleh perangkap yang dibuat kelompok lain. Tidak lama kemudian kakek Zeus kembali mengeluarkan petirnya sehingga membuat Naru penasaran. Terlihat sebuah pesawat misterius melewati atmosfer bumi dan inilah Tabe adalah kakak Naru merupakan seorang pemburu yang sangat handal, tidak mempermasalahkan keinginan Naru yang ingin menjadi pemburu seperti kakaknya itu. Tetapi dia juga harus fokus dengan tugas intinya yaitu sebagai tabib untuk suku mereka karena penyembuh atau healer tidak jauh penting dari segala hal. Maka dari itu Tabe mengizinkan Naru untuk ikut berburu bersama kelompok kakaknya itu. Naru memberitahukan bahwa tadi saat ia selesai mengambil tanaman herbal, ia melihat sebuah pesawat yang dianggap sebagai pertanda bahwa Naru sudah siap untuk menjadi pemburu, tetapi mereka tidak sadar dan tidak tahu bahwa yang mereka bicarakan adalah sebuah pesawat canggih yang sedang mendatangi bumi. Di sisi lain ada sebuah pesawat yang tadi sempat dilihat oleh Naru menurunkan sosok yang mempunyai alat untuk membuat dirinya tidak terlihat seperti sedang bersiap untuk melakukan aksinya yaitu berburu. Sementara itu Naru yang sedang mengambil beberapa tanaman untuk ramuan obatnya mendengar kabar bahwa salah satu rekan berburu kakaknya Apple diserang oleh seekor singa yang membuat semua warga panik. Tabe dan beberapa rekannya yaitu Jama, Jajang, Gejen, dan Juki segera masuk ke dalam hutan untuk menemukan Apple. Begitu juga Naru yang menyusul untuk membantu mencari keberadaan Apple sampai nyaris dipanah oleh Juki yang saat itu mencurigai bahwa ada yang mengikutinya. Tabe mengizinkan Naru untuk bergabung ke tim pencariannya karena bila Apple masih selamat maka Naru bisa mengobatinya dan bisa melacak jejak dari harimau tersebut. Diperlihatkan lagi sosok yang tadi keluar dari pesawat misterius dengan tubuh transparannya membunuh seekor ular dan langsung mengulitinya. Kembali ke Naru, Tabe dan kawan-kawan berserta anjingnya menemukan jejak berupa kotoran singa yang berarti Apple juga berada tidak jauh dari lokasi tersebut. Akhirnya benar saja, mereka menemukan Apple yang sudah tidak berdaya karena hampir dibunuh oleh hewan buas itu. Naru langsung mengobati luka Apple, sementara yang lain segera membuat tandu dari pohon. Tabe akan memburu singa itu karena sudah hampir membunuh rekannya dan melarang Naru untuk ikut dengannya karena dia harus bersama kawanan untuk menjaga Apple bila terjadi sesuatu. Tidak sengaja Naru menemukan bangkai ular yang sudah dikuliti dan menemukan jejak kaki yang berbeda dengan jejak kaki manusia beserta cakar aneh yang berada di pohon. Mereka pun beranggapan bahwa itu adalah perbuatan dari seekor beruang, tetapi Naru yakin dengan instingnya bahwa ada sosok lain yang sedang berkeliaran di hutan dan membahayakan kawanan. Maka dari itu, Naru dan Yuki segera menyusul kakaknya karena mungkin saja kakaknya itu sedang dalam bahaya. Bertemulah mereka dengan Tabe dan Naru memberitahukan kejadian ular tadi kepada kakaknya itu bukan tidak percaya, tetapi sekarang yang harus mereka urus adalah memburu singa itu karena saat ini mereka sedang berada tepat di kawasan atau sarang dari singa tersebut. Daripada mencari hewan buas yang tidak diketahui keberadaannya, Naru mempunyai sebuah ide dengan memancing hewan itu agar keluar dan mereka bisa menyerangnya dari atas pohon. Dengan Tabe sebagai umpannya, Naru dan Yuki segera standby di atas pohon sementara Tabe membuat pancingan dengan darah kelinci agar singa itu menampakkan dirinya. Selagi bersenda gurau dengan obrolan Yuki yang menakut-nakuti Naru karena dia tidak pernah sekalipun berhadapan dengan seekor singa buas. Tiba-tiba
Nasib malang yang mendatangi Yuki dengan diterkam dan dibunuh oleh singa itu, sedangkan Naru sempat ketakutan karena berhadapan langsung dengan hewan buas tersebut. Namun Naru sudah terbangun di rumahnya tadi sempat pingsan karena teralihkan oleh sesuatu yang mengejutkan sehingga hampir saja dia diterkam oleh singa sehingga membuatnya jatuh. Tabe yang mengantarkan saudarinya itu pulang karena tidak ingin menjadi penghambat perburuannya. Tidak lama kemudian Tabe kembali membawa mayat singa yang sudah membuat Apple terluka parah dan membunuh Yuki. Karena keberanian dan ketangguhannya memburu singa itu, pemimpin suku menjadikannya sebagai ketua dari kelompok para pemburu. Sedangkan Naru kecewa dengan ketidakberhasilannya dan akan mencari bukti bahwa ada sesuatu yang lebih berbahaya yang harus segera dihentikan. Esok hari di mana para gadis suku akan mencari persediaan tanaman untuk ramuan obat. Berbeda dengan Naru, dia malah pergi ke hutan untuk mencari bukti keberadaan sesuatu yang membuatnya penasaran dengan sosok yang misterius itu. Di sebuah tempat terlihat seekor serigala sedang mengejar buruannya dan tiba-tiba sesuatu yang tidak kasat mata menghentikan serigala itu. Ternyata itu adalah sosok yang waktu itu turun dari pesawat misterius. Serigala itu mencoba melawannya, namun perlawanannya itu tidak cukup. Dengan mudahnya bisa membunuh serigala itu. Sementara Naru yang sedang berlatih menggunakan kampaknya, daripada capek mengambil kampaknya ke sana ke sini, mending dipasang tali saja biar lebih efektif dan fleksibel. Di sebuah goa kita diperlihatkan dengan sosok yang sekarang terlihat wujud aslinya mempunyai postur tubuh yang berbeda dari manusia pada umumnya. Ternyata inilah yang dinamakan predator. Seperti yang kita tahu bahwa predator mencari mangsa yang tangguh dan bila nantinya dia berhasil mengalahkan lawannya, maka dia akan mengambil organ tubuh dari lawannya itu dan menjadikannya sebagai trofi bahwa dia sudah mengalahkan lawannya yang dianggap lawan yang sepadan dan tangguh. Maka dari itu mereka datang ke bumi untuk mencari makhluk yang terkuat. Kembali ke Naru yang saat itu terkejut melihat begitu banyak sapi yang sudah dibunuh dan sudah dikuliti untuk diambil bulunya. Tidak tahu siapa pelaku dari semua itu, Naru menemukan rantai yang dipakai untuk menjebak hewan-hewan itu dan sesuatu yang mirip dengan selongsong senjata disusul dengan si predator yang sudah mengikuti Naru dengan mengikuti jejak. Setibanya di sungai, dia melihat seekor beruang yang sedang menyantap seekor rusa buruannya. Dia pun mencoba untuk memanah hewan itu, tapi ternyata panahnya patah sampai membuat si beruang itu mengetahui keberadaannya. Anjing yang mencoba untuk mengalihkan si beruang itu untuk mengejarnya. Setelah siap dengan panahnya, dia berusaha untuk lari dari kejarannya. Beruangnya itunya karena sangat mustahil sekali dia bisa membunuh beruang itu. Berlindung di sebuah ranting pohon, kemudian perhatian beruang itu teralihkan dengan kehadiran sesuatu yang tidak terlihat, yaitu si predator yang sudah berada di sana. Perkelahian pun terjadi meskipun si beruang itu sempat melumpuhkan si predator, tetapi ternyata si predator itu bangkit langsung menghajar beruang dengan hanya satu pukulan bisa membuat si beruang tumbang. Naru yang melihat kejadian itu akhirnya bisa menyaksikan sosok yang selama ini dia cari. Karena tidak ingin mati konyol, maka dia pun mempunyai kesempatan untuk kabur. Setelah berhasil menuju daerah aman, Naru dihampiri oleh anak buah kakaknya, yaitu Jamal, Jajang, Junaid, dan Jejen, yang diperintahkan untuk mencari Naru dan membawanya pulang. Naru memberitahu tentang sosok yang dilihatnya tadi kepada mereka, tetapi mereka hanya menganggapnya sebagai dongeng. Karena dia diperlakukan tidak sopan, Naru sempat berkelahi dengan Jamal. Karena kalah jumlah, Naru pun diikat oleh mereka agar tidak bisa memberontak. Selagi mereka beristirahat, kemudian para binatang berlarian ke arah mereka dan tiba-tiba
Predator datang dengan membunuh Jamal menggunakan alat canggihnya, sementara Naru mengetahui bahwa yang mereka hadapi adalah sosok yang tidak mudah dikalahkan. Sangat optimis sekali Jajang dan Junet melawan sang Predator dengan alat yang sangat berbeda dari alat si Predator itu. Karena sangat jauh sekali perbedaan antara manusia biasa melawan Predator, mereka pun dikalahkan dengan sangat mudah. Naru yang berhasil melepas ikatannya langsung berlari ke hutan karena tidak ingin nasibnya sama seperti mereka. Dia pun terperangkap oleh jebakan yang sengaja dipasang oleh kelompok lain yang mungkin berasal dari negara lain yang juga kelompok yang sama yang sudah membunuh kawanan sapi dan mengunitinya. Ternyata benar ada beberapa kelompok pemburu lain yang berasal dari daerah berbeda karena terlihat dari pakaian dan senjatanya. Mereka pun segera membawa Naru ke sebuah tempat persembunyian mereka dan mengurungnya. Ternyata mereka mengetahui tentang sang predator yang sudah berkeliaran di hutan dan memburu semua yang ditemuinya. Maka dari itu, Anton meminta Naru untuk membantu mereka melawan sang predator itu dengan mengancam jika tidak membantu mereka, maka nasib malang yang akan dirasakan oleh kakaknya Tabe yang ternyata sudah ditangkap lebih dulu oleh mereka. Karena tidak ada jawaban yang pasti dari Naru, maka mereka pun menjadikan Naru dan Tabe sebagai umpan untuk memancing sang predator datang dan kemudian mereka bisa menyerangnya. Tetapi sang predator sudah mengetahui itu semua hanyalah jebakan yang dibuatnya untuk memancingnya keluarnya. Dengan tidak segan-segan, si predator langsung menghabisi kopotan itu dengan sangat sadis dan Naru yang mengetahui bahwa sang predator hanya melawan jika para calon lawannya itu memiliki senjata dan dianggapnya sebagai mangsa yang harus dihabisi. Naru memanfaatkan keadaan dengan melepas tali dengan menggunakan jebakan yang digunakan oleh kelompok Anton. Kita diperlihatkan beberapa adegan yang sangat brutal dan sadis oleh sang predator saat dia menghabisi para kelompok Anton, yang dimana semua adegan ini harus saya sensor demi kenyamanan bersama. Lanjut ke Naru dan Tabe yang sudah berhasil meloloskan diri. Kini Naru mendatangi persembunyian Anton untuk mengambil anjingnya dan senjatanya, meskipun harus effort dulu dengan bertarung dengan beberapa kelompok Anton yang bersiap untuk meninggalkan tempat itu. Selagi dia mengobati luka akibat alat jebakan yang waktu itu mengenainya, Anton yang berengis meminta untuk mengobati kakinya yang patah dan Anton akan mengajari Naru bagaimana menggunakan pistol kocoknya. Sang predator yang sedang berpatroli mencari mangsa mendatangi persembunyian Anton dan mendapati jejak darah yang ditinggalkan Anton. Sempat mengira bahwa tidak ada mangsa yang masih hidup, dia pun tidak sengaja menginjak kaki Anton sehingga membuat Anton harus berteriak histeris karena kesakitan dan membuat teriakannya itu sebagai jalan untuk menemui sang ilahi. Tabe datang dengan menghajar predator yang saat itu sedang membidik anjing Naru, membuat topengnya terlepas sehingga laser yang ada di topengnya mengenai target yang salah. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.